Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu. Kembali lagi bersama saya Hadi. Kali ini saya akan membahas sebuah film yang berjudul Feed Me yang dirilis pada tahun 2022. Film ini mengisahkan seorang pria yang ditinggal istrinya yang telah meninggal dunia, hingga ia frustasi dan memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Karena gagal, akhirnya ia meminta tolong kepada seorang psikopat sekaligus kanibal untuk mengakhiri hidupnya. Di film ini banyak sekali adegan-adegan brutal dan adegan penuh darah yang tidak bisa saya perlihatkan secara utuh kepada teman-teman sekalian. Dan kembali saya ingatkan bahwa konten ini berisi full spoiler. Daripada teman-teman penasaran dengan alur ceritanya, langsung saja kita gas. Dan inilah Beri Aku Makan. Kisah dimulai dengan memperlihatkan seorang pria dengan kondisi yang sedang tidak berdaya dan ditemani beberapa potong tubuh manusia yang telah dimutilasi. Kemudian kita akan dibawa ke masa sebelum pria itu berada dalam sebuah ruangan bersama potongan-potongan tubuh manusia. Terlihat ada dua orang polisi yang sedang memeriksa keadaan sebuah rumah di malam hari. Kedua polisi itu memeriksa rumah karena mendapat laporan ada sesuatu yang aneh telah terjadi di sana. Diketahui bahwa rumah itu adalah milik seorang wanita yang bernama Liv. Di sisi lain, terlihat seorang pria yang sedang mengirimkan pesan suara kepada istrinya yang mengatakan bahwa ia sangat mencintai istrinya dan akan menemuinya esok hari. Karena mereka berdua memilih untuk pisah rumah beberapa saat setelah terjadi pertengkaran. Kembali pada polisi yang sedang memeriksa keadaan dalam rumah itu. Polisi tidak menemukan siapapun di sana. Hanya tercium bau busuk dari mayat yang berada di lantai 2. Entah apa yang telah terjadi di rumah itu, kita belum tahu pasti. Kemudian scene berpindah memperlihatkan seorang polisi wanita yang mendatangi seseorang yang telah mengirimkan pesan suara tadi. Namanya adalah Jet. Polisi itu terlihat menyampaikan sesuatu kepada Jet yang membuatnya menjadi syok. Berita itu adalah berita kematian istrinya yang bernama Liv, yang ditemukan tewas di dalam rumahnya. Setelah selesai berkabung di dalam gereja, seorang pria terlihat menghampiri Jet. Pria itu bernama Lionel. Ia kemudian berkenalan pada Jet dan mengatakan kalau ia akan membantu Jet menyelesaikan permasalahan yang selama ini ia hadapi. Tanpa tahu maksud dan tujuan dari Leon kemudian memberikan kartu namanya kepada Jet. Kalau dia membutuhkan bantuan, ia bisa menghubungi Leon lagi. Terlihat Jet sangat frustasi dengan kepergian istrinya. Ia sangat menyesal akan perbuatannya yang selalu memarahi Liv, bahkan sampai membuang cincin pernikahan mereka. Yes, damage, silently screaming out. Karena rasa penyesalannya, Jet berniat untuk bunuh diri, namun ia merasa takut untuk melakukannya. Ia kemudian membatalkan niatnya dan menghubungi Leon untuk meminta bantuan kepadanya demi mengakhiri hidupnya. Dalam obrolan mereka, diketahui bahwa Liv mengalami gangguan makan hingga ia mati kelaparan. Penyakit ini disebut bulimia, yaitu sebuah penyakit gangguan makan secara berlebih dengan kondisi seseorang merasa ketakutan akan berat badan, sehingga ia berusaha untuk menurunkan berat badannya dengan berbagai cara, seperti memuntahkan makanan atau membuang isi perutnya dan berpuasa secara berlebihan. Hal inilah yang membuat Liv tewas karena kelaparan. Leon mau membantu Jet, tetapi dengan syarat ia harus menuruti segala perkataan Leon agar semuanya berjalan lancar dan Jet dapat menemui istrinya dengan bahagia. Leon meminta kepada Jet agar ia bisa memakan tubuh Jet. Hal itu membuat Jet sangat terkejut dan merasa sangat aneh dengan permintaan Leon. Leon tidak memaksa Jet untuk mau melakukannya. Leon kemudian memberikan Jet waktu untuk berpikir sampai jam 6 besok sore. Jika Jet sudah memutuskan, dia boleh menghubungi Leon esok harinya. Jet kemudian bermimpi bertemu istrinya yang berada di meja makan dengan makanan yang sudah membusuk di atas meja. Namun Liv berkata bahwa ia tidak lapar. Jet kemudian mengambil jantungnya dari tubuhnya dan memberikan kepada istrinya. Terlihat Liv sangat lahap memakan jantung Jet. Saat Jet terbangun dari tidurnya,
Ia kemudian menghubungi Leon dan mengatakan bahwa ia setuju melakukan apa yang diperintahkan oleh Leon. Saat Leon hendak menemui Jet, ia bertemu seorang wanita bernama Alex di jalan. Dalam perbincangan mereka, Alex mengajak Leon untuk berkunjung ke rumahnya suatu saat nanti. Leon kemudian memberikan kartu nama beserta nomor telepon miliknya. Namun kartu nama dan nomor telepon itu terlihat berbeda dengan kartu nama yang telah diberikan Leon kepada Jet. Setibanya di sebuah kafe, Leon menjelaskan kepada Jet bahwa ia akan membantu Jet menemui istrinya dengan bahagia. Di sini saya cukup berpikir keras. Kenapa Jet harus melakukan hal seperti ini? Ya kalau takut untuk bunuh diri dengan menyayat urat nadinya, toh dia bisa saja melakukan dengan cara lain. Kenapa tubuhnya harus dimakan oleh Leon dulu? Tapi ya sudahlah, jangan ditiru ya guys ya. Lanjut, Leon kemudian memberitahu jika Jet merasakan kesakitan, Jet boleh memberitahu kepada Leon. Kemudian Leon meminta Jet untuk menandatangani sebuah surat perjanjian apabila ia setuju dengan persyaratan yang telah diminta oleh Leon. Saat ingin menandatangani surat itu, tiba-tiba Jet terbayang oleh sosok istrinya yang membisikannya untuk segera pergi dari tempat itu. Tetapi Jet tidak memperdulikannya, dan Jet tetap menandatangani surat perjanjian itu. Leon juga terlihat memberikan minuman dari botol yang dibawa olehnya saat Jack tidak memperhatikannya, yang sepertinya minuman itu adalah sebuah obat bius atau penenang yang akan diberikan kepada Jet. Tanpa tahu apa yang direncanakan oleh Leon, Jet kemudian meminum minuman itu sambil bersulang kepada Leon. Leon kemudian mengambil handphone Jet dan mengajaknya ke rumahnya. Sesampainya di rumah, mereka berkeliling dan Leon memperlihatkan kamar Jet dengan beberapa potong roti yang berada di atas meja. Leon menyuruh Jet untuk mengganti pakaiannya. Sementara itu, Leon terlihat sedang memanaskan setrika dan menyiapkan obat bius yang akan diberikan kepada Jet. Dia terlihat sangat lusuh dan lemah setelah meminum minuman yang diberikan oleh Leon. Bahkan, ia juga muntah di akuarium milik Leon. Leon kemudian menyuntikkan obat bius di lengan Jet. Saat itu, kembali terlihat bayang-bayangan istri Jet kembali hadir dan mengatakan apa yang telah kau perbuat. Jet hanya menjawab, ia telah melakukan hal yang terbaik. Dan hal yang sangat mencengangkan pun terjadi ketika Leon menggunting jari Jet dan menyetrikanya agar tidak terjadi pendarahan. Dan yang paling mengejutkan lagi, ketika Leon menggoreng jari Jet dan memakannya. How do you feel? Sampai di sini saya masih berpikir, ada ya orang seperti ini? Di sini juga kita tahu bahwa Leon ini adalah seorang psikopat, bahkan kanibal. Itu terlihat saat ia tidak menunjukkan ekspresi ketakutan sama sekali saat memotong jari Jet dan memakan jari Jet seperti halnya memakan makanan biasa. Dan yang membuat saya semakin tidak habis pikir, ketika Jet merasa lebih nyaman setelah jarinya dipotong dan dimakan oleh Leon. Bahkan Jet merasa belum puas karena Leon tidak langsung membunuhnya. Ia kemudian ke kamar mandi dan meminum obat bius dengan dosis yang sangat banyak dengan tujuan agar ia overdosis. Namun Jet kembali dibayang-bayangi oleh kehadiran istrinya, seolah-olah istrinya melarangnya untuk melakukan hal itu. Jet kemudian memuntahkan kembali obat yang telah diminum tadi. Besoknya, Leon mengetahui bahwa obatnya telah habis diminum oleh Jet. Ia pun marah kepada Jet karena ulahnya. Leon kemudian pergi ke kafe milik Alex dan mengobrol dengannya. Yang terlihat pergi keluar dari rumah Leon. Ternyata, Jet pergi membeli ikan baru untuk menggantikan ikan Leon yang telah mati akibat muntahnya di akuarium. Di sisi lain, Leon menceritakan kepada Alex bahwa ia merasa kecewa kepada teman prianya yang ingin meninggalkannya sebelum waktunya.
Hal itu sebenarnya tertuju pada Jet yang ingin bunuh diri lebih cepat dengan meminum obat secara berlebih. Dan itu sudah tidak sesuai dengan perjanjian yang telah mereka tentukan. Tetapi Alex malah mengira bahwa Leon adalah seorang gay, dan hal itu yang membuat Alex sedikit kecewa. Setibanya di rumah, Leon terlihat membawa gergaji dan sebotol obat bius yang habis diminum oleh Jet tempo hari. Sambil memarahinya karena ini sudah tidak sesuai dengan perjanjian mereka, Jet kemudian menjelaskan bahwa ia melakukan hal itu karena ia kurang puas dengan Leon. Jet menginginkan agar Leon langsung saja membunuhnya tanpa mengulur waktu lebih lama. Namun Jet tidak bisa berbuat banyak, karena itu adalah kesepakatan di antara mereka. Jujur, saya baru pertama kali menemukan plot cerita di film psikopat seperti ini. Penuh dengan tanda tanya. Adalah seorang kanibal dan psikopat membuat hitam di atas putih demi melakukan aksinya. Aneh nggak tuh? Tapi ya sudahlah. Lanjut. Aksi Leon kembali dimulai dengan mengikat tangan Jet. Karena kesal akibat ulah Jet yang meminum obat hingga habis, Leon tidak memberikannya obat bius pada Jet dan langsung menggergaji tangannya hingga putus. Jet pun berteriak kesakitan hingga pingsan. Black, 111 Alpha, Quilter House, Sierra Echo 25100. Karena adegannya terlalu brutal dan realistis, saya tidak bisa menayangkannya terlalu panjang. Setelah Leon berhasil memotong tangan Jet, Leon kemudian menyayat potongan tangan Jet dan dijadikan stik untuk kemudian ia makan dengan penuh kenikmatan di depan Jet yang tengah pingsan. Setelah itu, terdengar suara seseorang yang sedang mengetuk pintu rumahnya. Leon yang mendengar hal itu, ia kemudian bergegas menyembunyikan Jet. Ternyata yang datang adalah 2 orang polisi. Polisi itu datang karena ada laporan dari tetangga yang mendengar ada seseorang yang berteriak dari rumah Leon. Seorang polisi wanita kemudian memeriksa keadaan rumah itu, dan polisi yang satunya sedang berbincang kepada Leon tentang makanan yang ada di atas mejanya. Leon mengatakan bahwa makanan itu adalah stik daging sapi buatannya. Saat polisi wanita itu memeriksa ke kamar mandi, ia tidak melihat Jet yang sedang berada di sana. Ia pun keluar dan mendapati rekannya yang sedang memakan daging Jet. Kemudian polisi pria itu menyuruh rekannya memakan daging yang diberikan oleh Leon. Mereka berdua sangat memuji makanan Leon dan mengatakan bahwa itu adalah stik terenak semasa hidupnya yang pernah mereka rasakan. Karena tidak menemukan hal yang mencurigakan, kedua polisi itu pun pergi meninggalkan rumah Leon. Kemudian Leon kembali menemui Jet yang sedang terbaring di bathtub sambil membawa minuman. Bahkan ia meminum minuman itu bersama Jet, seolah-olah tak ada hal yang terjadi, dan mereka sangat menikmati suasana itu. Ini benar-benar film kanibalisme sekaligus psikopat yang paling baik dan beradab yang pernah saya nonton, anjay. Bagaimana tidak? Tanpa paksaan, tanpa harus kejar-kejaran dengan korban, tanpa menguras banyak tenaga, psikopatnya baik pula, masih sempat-sempatnya pun minum bareng. Bukan hanya itu, mereka berdua terlihat mengabadikan momen dengan cara foto bersama. Bahkan korbannya pun pasrah begitu saja. Bagong gak tuh? Esoknya, Leon mengajak Jet pergi ke danau untuk bersantai dengan kondisi tangan yang sudah terpotong. Di sana Jet bertemu beberapa orang. Mohon maaf, orang-orang ini mengidap gangguan jiwa. Jet yang melihat mereka merasa bahwa hidup mereka sangat senang dan sangat bahagia dengan keadaan seperti itu. Jet kemudian mengatakan dia juga ingin hidup seperti ODGJ itu, meskipun dengan keadaan yang sekarang. Mendengar hal itu, Leon kemudian marah dan menembak perahu angsa yang dipakai oleh ODGJ tersebut
hingga mereka hampir tenggelam. Leon juga mendorong Jet hingga tercebur ke dalam danau. Di dalam air, Jet lagi-lagi kembali dibayang-bayangi oleh sosok istrinya yang menyuruhnya untuk berhenti dan memberikan jantung milik Jack untuk dimasukkan kembali. Sesampainya di rumah, Jet kembali lagi dibayangi oleh sosok istri yang lagi-lagi menyuruhnya untuk berhenti atas apa yang telah ia lakukan. Leon kemudian datang dan Jet merasa sangat kesal kepada Leon yang hendak membunuh ODGJ saat di danau. Jet mengatakan bahwa hal itu tidak perlu dilakukan. Ditambah lagi, Jet mengatakan bahwa ia ingin pulang dan tidak ingin melanjutkan percobaan bunuh dirinya, sambil mengatakan kepada Leon bahwa tingkah Jet tidak ada bedanya dengan seorang bocah pengecut. Mendengar perkataan Jet barusan, Leon sangat marah dan memukuli Jet dan akan menyiksanya karena telah berani melanggar perjanjian yang telah mereka sepakati. That's why today I'm gonna give you some cultures believe. Leon kemudian mengambil gergaji mesin miliknya dan kemudian memotong kedua kaki Jet. Setelah memotong kaki Jet ke dapur untuk dimasak sambil marah-marah gak karuan. Tak lama kemudian, handphone milik Leon berdering. Ternyata itu adalah Alex yang mengajak Leon berkencan malam ini. Leon kemudian bergegas menuju tempat yang telah mereka sepakati. Sementara itu, Jet yang sudah sadar, ia sangat merasa ketakutan melihat begitu banyak potongan tubuh manusia di dalam sebuah ruangan bersamanya. Kembali ke Leon. Sesampainya di sana, mereka berbincang banyak hal. Sampai akhirnya, Alex mencium Leon dan mengajak Leon untuk adu mekanik setelah kencan itu selesai. Alex kemudian menanyakan hal-hal aneh apa yang pernah dilakukan Leon sehingga ia merasa puas. Leon sempat terdiam. Namun saat ia melihat Alex yang saat memakan daging ayam, ia mengatakan kalau ia juga suka dengan kulit Alex. Dan tanpa ia sadari, ia mengatakan bahwa ia ingin memakan kulit Alex. Mendengar hal itu, Alex kemudian pergi ke kamar kecil untuk mencuci tangannya. Leon yang merasa kalau Alex telah curiga dengan tingkahnya, ia kemudian mengambil pisau dan menghampiri Alex hingga menikamnya berkali-kali di toilet itu. Dalam perjalanan pulang, Leon melepaskan jas miliknya dan juga wig agar tidak dicurigai oleh orang lain. Kemudian kita kembali ke Jet yang sedang bermimpi tentang istrinya yang menyuruhnya untuk berhenti. Tetapi Jet mengatakan bahwa semua sudah terlambat. Leon telah mengambil segalanya yang ia miliki. Istrinya kembali mengatakan kalau Jet tidak kehilangan segalanya. Jet masih memiliki jantung. Sesampainya Leon di rumah, ia kemudian ingin memanggang kaki Jet. Namun terdengar suara ketukan pintu dari luar. Leon kemudian menyembunyikan potongan tubuh Jet dan membuat skenario seolah-olah ia sedang melukis abstrak dengan menggunakan darah dari potongan tubuh Jet. Ternyata, dua polisi kembali mendatangi Leon untuk menanyakan seseorang yang telah hilang dan ingin memeriksa keadaan di rumah Leon. Mereka juga menanyakan rambut Leon yang sekarang menjadi botak. Saat seorang polisi ingin membuka oven panggang, tiba-tiba ia mendapat laporan dari rekannya bahwa telah terjadi pembunuhan seorang wanita di kafe, dan itu adalah Alex. Tapi saat mereka mendengar ciri-ciri si pembunuh dan menyadari ada darah di sepatunya, mereka yang curiga pada Leon pun memutuskan untuk kembali ke rumah Leon untuk memeriksa keadaan. Tetapi Leon telah mengetahui hal itu, dan Leon pun kemudian mengambil pisau untuk membunuh kedua polisi tersebut. Kembali ke Jet yang mendengar ada suara panggilan dari HT milik polisi. Ia mencoba berteriak meminta tolong. Hello, this is the police. Who is that? Yes, yes.
Tetapi yang datang adalah Leon itu sendiri, sambil membawa kedua mayat polisi itu. Jet kemudian dibawa oleh Leon menuju meja makan untuk menikmati dagingnya sendiri. Suara dari HT masih tetap terdengar. Jet mengatakan kalau Leon tidak akan selamat lagi karena telah membunuh 2 orang polisi. Leon kemudian mengambil sebuah kotak yang di dalamnya terdapat sepucuk senjata dan ditodongkan ke arah Jet. Namun hal itu hanya menggertaknya. Saat Leon meletakkan pistol itu, Jet mengambilnya dan ingin menembak Leon. Ternyata pistol itu tidak memiliki amunisi. Leon kemudian bertingkah aneh dengan menirukan 2 gaya polisi tadi dan menirukan gaya Jet yang sedang ketakutan. Bahkan Leon juga menembak kakinya sendiri. Setelah selesai dengan tingkah anehnya, Leon kembali menyuruh Jet untuk memakan daging yang telah ia sajikan. Jet yang mengingat kalau papan meja itu tidak terpaku, ia kemudian membenturkan kepalanya ke papan saat Leon sedang memegang pisau, hingga akhirnya pisau itu menancap ke mata Leon, hingga Leon tewas. Tak lama kemudian, sosok istri Jet terlihat kembali hadir di depannya dan dibarengi dengan suara sirine mobil polisi yang terdengar. Let me go now. Tamat. Endingnya menurut saya agak kurang greget sih. Leon ini tewas dengan mudahnya oleh Jet yang hanya menggedorkan kepalanya ke meja, anjay. Terus pisau tuh menancap di mata Leon. Enggak ada adegan yang lebih agak kurang aja gitu. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah ditinggal oleh seseorang yang kita cinta itu memang berat dan sangat-sangat menyakitkan. Tetapi kita harus tetap menerima kenyataan dan takdir yang sudah ditentukan. Bunuh diri bukanlah jalan terbaik untuk menyelesaikan permasalahan, tetapi jalani hidup Anda sebagaimana mestinya. Itu. Oke, sehat-sehat buat kalian semua. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Saya Hadi, pamit undur diri dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.